Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat, di edisi video kali ini VRK sudah berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ya, tepatnya di sebuah lokasi eksplor bekas bangunan Belanda yang terbengkalai. Konon bangunan ini sempat juga dijadikan sebagai camp militer begitu ya, dan sepertinya saya cukup tertarik teman-teman ingin melihat ya seperti apa kondisi terkini dari keberadaan bangunan Belanda yang sebenarnya sudah persis di belakang saya ini teman-teman. Baiklah, kita langsung explore saja ya bangunan Belanda yang persis di hadapan kita ini. Kalau kita lihat dari luar, bangunan ini memang sudah cukup berusia tua begitu teman-teman, dan bangunan ini memang persis ya di lereng Gunung Merapi begitu. Saya adalah salah satu orang ya yang sangat suka untuk melihat, menikmati detail dari bangunan-bangunan Belanda yang seperti ini. Oleh karena itu, kalau ada bangunan Belanda yang seperti ini ya, saya itu cukup antusias begitu ya. Ingin melihat gitu loh. Baiklah sahabat, sepertinya kita langsung masuk ya ke area dalamnya seperti apa begitu. Dari penuturan Bapak Penjaga sih, lokasi ini beberapa kali ya dijadikan sebagai tempat syuting film begitu. Namun aku sendiri sih nggak terlalu update ya film apaan begitu. Nah seperti ini teman-teman, bangunannya udah tua banget ya. Bangunan Belanda pada masa itu ya, dengan banyak jendela yang seperti ini merupakan sebuah bangunan yang cukup mewah dan megah pada masanya. Kalau kita bicara Belanda, memang bangunan-bangunan yang tertinggal ya di bumi pertiwi ini banyak sekali. Karena Belanda menjajah Indonesia itu cukup lama gitu ya. Baiklah sahabat, dan kita sudah berada di dalam bangunan Belanda yang terbengkalai ini ya. Kondisinya sih seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Kalau aku perhatikan, struktur jendela ini pun sudah khas zaman Belanda banget begitu ya. Kemudian kusen-kusen pintunya juga yang seperti itu. Keren. Bangunan Belanda itu biasanya menyisakan banyak energi yang bisa membuat explorer itu merinding kadang gitu ya. Namun aku di dalam bangunan ini cukup merasakan geriang-geriang saja bosku. Kalau semisal untuk harus jegrak begitu ya, sepertinya belum. Ini sebuah lokasi ataupun bangunan yang menurut aku tidak terlalu menyeramkan atau bahkan tidak menyeramkan sama sekali ya, meskipun bangunan ini cukup tua begitu. Bisa diperhatikan teman, jendelanya ya. Pada masa itu Belanda itu kalau membuat struktur bangunan itu biasanya yang
suka yang gede-gede, yang lebar-lebar gitu ya. Apakah itu berkaitan dengan jendela ataupun pintu. Plafonnya seperti itu ya. Bangunan ini sempat dipakai camp militer semacam itu, teman-teman. Aku nggak tahu ya persisnya itu seperti apa. Tapi yang pasti katanya bapak yang jaga rumah ini seperti itu. Pernah dijadikan sebagai camp polisi begitu ya. Aku nggak tahu juga persisnya seperti apa. Atasnya udah mulai jebol itu, teman-teman. Gentengnya ya udah jatuh beberapa di antaranya. Kemudian kalau kita masuk ke area sini, nah di sini menjadi sarang burung walet ya, cukup lega juga. Ukuran pintunya pun kalau aku perhatikan ini cukup besar ya. Entahlah, aku masuk bangunan ini kok sedikit saja ya, nggak merasakan sesuatu yang bikin aku itu mengkorok begitu loh. Belum sama sekali. Sebentar, aku penasaran ya. Coba kita matikan lampu beberapa saat atau kita redupkan aja ya. Padahal ini hampir tengah malam loh. Oke Google, jam berapa sekarang? Google-nya pun nggak mau menjawab bosku. Jadi jam itu loh. Jadi memang di dalam bangunan ini sangat biasa saja ya teman-teman. Malah terdengar motor yang lewat berulang kali karena memang bangunan ini persis ya di pinggir jalan begitu. Baiklah sobat, kita coba ke area belakang ya. Wow. Di sini kalau kita perhatikan masih tertinggal tempat untuk cuci-cuci dan memasak ya. Kemudian struktur jendelanya pun kalau aku perhatikan udah mulai rusak ya di beberapa bagian. Contohnya yang seperti ini. Ini sih udah mulai dimakan rayap yang seperti itu. Kemudian di bagian paling belakang itu ya ada semacam mobil tua itu teman. Walah, dan genteng atasnya ini loh. Waduh, itu tinggal jatuhnya aja begitu. Ini dia satu. Bahaya ini kalau melintas di bawahnya ya. Kalau kejatuhan itu juga nggak lucu ya. Bisa tuing-tuing aku. Ini pintu menghubungkan kemana ya?
menghubungkan ke dalam sebuah kamar. Kemudian di atas itu ya ada beberapa sarang burung walet ya, walet atau seriti itu. Nah itu ya, di tengah malam mereka berpelukan asik gitu, keren. Wah banyak sekali burungnya, tuh nggak jatuh-jatuh juga. Baiklah teman-teman, kemudian di bagian belakang ini nah seperti ini. Kalau kita perhatikan, waduh, ini ada sebuah jeep tua ya, peninggalan Belanda ini sepertinya. Ini sih jeep militer kalau aku perhatikan, teman-teman. Betul ya. Kalau kita perhatikan depannya, nah seperti ini ya. Jeep tua yang khas dipakai oleh militer pada zaman dulu ya. Waduh keren banget ini jeepnya bosku, serius. Masih melenuk mobilnya masih keren ya. Kemudian di sini areal belakangnya teman-teman hanya seperti ini saja ya. Kemudian ini ruangan terakhir yang tidak bisa kita masuki. Waduh keren ini jeepnya, mantap banget, istimintil ini. Ini kalau direnovasi ya, dicat ulang begitu, waduh mantap ini untuk dibuat jalan-jalan gitu loh. Keren bosku, serius. Baiklah, kita keluar dari areal ini, teman. Bangunan ini memang cukup kecil ya, cukup kecil saja sebenarnya. Namun sekali lagi saya cukup suka saja melihat bangunan Belanda begitu ya. Meskipun itu tergolong kecil, saya sih suka menikmatinya begitu. Nah, kurang lebih sih seperti ini, teman. Bangunan Belanda yang cukup tua, yang ukurannya cukup kecil juga ya, yang aku rasakan. Namun di dalam bangunan ini sih Firna tidak merasakan apapun ya yang bisa membuat mengkorok ataupun jegrak. Aduh, jauh dari harapan itu. Ini sebuah lokasi yang sangat biasa saja sih menurut aku. Sebuah bangunan tua yang cukup keren gitu, karena saya sendiri adalah salah satu penyuka ya bangunan-bangunan yang bersejarah yang seperti ini. Tentunya bangunan-bangunan ini menyisakan cerita lama ya tentang kisah masa lalu bangsa kita di masa yang lalu, sehingga bangunan-bangunan seperti ini tetap saja ya menyimpan historis begitu, yang kadang mengingatkan kita bahwasanya bangsa kita bisa besar seperti yang sekarang ini karena perjuangan pejuang-pejuang kita di masa lalu. Sahabat, dan sepertinya saya akan mau pamit undur diri dulu ya. Maafkan kalau ada salah-salah kata, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.